Zaman penjajahan Belanda di Indonesia memang dikenal sebagai masa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Selama hampir 350 tahun, Belanda menguasai Indonesia dan memaksa rakyatnya untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat menderita. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu sangatlah sulit. Sebagian besar penduduk desa hidup dalam kemiskinan dan kekurangan pangan. Pekerjaan utama mereka adalah bertani, namun hasil panen yang didapat seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Indonesia pada masa itu terdiri dari berbagai suku dan agama, yang hidup secara terpisah-pisah di wilayah-wilayah yang berbeda. Tidak hanya itu, pada masa penjajahan Belanda juga terjadi pemerasan dan penindasan terhadap masyarakat Indonesia yang memprotes kebijakan kolonial. Kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia pada masa itu hidup dalam ketidakpastian dan kesengsaraan. Namun, meskipun demikian, rakyat Indonesia tetap bertahan dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka menggelar berbagai aksi perlawanan seperti pemberontakan, mogok kerja, dan demonstrasi untuk menentang penjajahan Belanda. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Belanda melarang pengembangan industri di Indonesia dan hanya mengizinkan produksi pertanian dan perkebunan yang dapat diambil oleh Belanda dan diekspor ke Eropa. Pada masa itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang bekerja di perkebunan Belanda. Mereka bekerja dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel, yang mengharuskan mereka bekerja di perkebunan selama setidaknya 66 hari dalam setahun. Upah yang diberikan sangatlah minim dan bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem politik yang sangat represif di Indonesia. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda juga terjadi pemerataan ekonomi yang tidak seimbang antara Indonesia dan Belanda. Pemerintah Belanda mengambil keuntungan besar dari ekonomi Indonesia dengan memonopoli perdagangan dan mengendalikan sebagian besar produksi komoditas Indonesia. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi di antara masyarakat Indonesia, yang juga berdampak pada pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Indonesia pada masa itu terbatas dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, sehingga tingkat kematian bayi dan ibu sangat tinggi. Mereka menindas perlawanan rakyat Indonesia dengan cara yang sangat brutal dan seringkali menggunakan kekerasan untuk menekan gerakan kemerdekaan. Aktivis dan pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta dipenjara dan diasingkan oleh pemerintah Belanda sebagai upaya untuk memadamkan gerakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia pada masa itu hidup dalam tekanan dan penderitaan akibat kebijakan kolonial Belanda, namun semangat perjuangan dan kebangkitan nasionalisme terus tumbuh di antara mereka.
Gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh para pemimpin nasionalis dan aktivis Indonesia terus berkembang, dan pada tahun 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda.